Kalau bayi menangis begitu ya, kita lagi di dalam ibadah, kita langsung ngelihat ke bayi itu, ke orang tuanya, ya dalam hati kita mulai marah-marah. Itu mamanya ngapain sih? Anaknya nangis-nangis, keluar dong, ganggu nih kita lagi ibadah. Saudara, paradigma kita mesti kita ubah. Bayi itu bukan gangguan, bayi itu bukan beban. Bayi itu juga adalah bagian dari umat Tuhan. Shalom, selamat siang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Boleh lambaikan tangan, selamat siang. Yes, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ya, kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya memulai khotbah, saya harus mengatakan bahwa saya senang bisa kembali ke gereja ini ya setelah 1 tahun, persis 1 tahun, karena saya terakhir melayani di gereja ini adalah awal Juni tahun 2023. Ya, jadi sudah 1 tahun dan saya sangat bersyukur mendapatkan kehormatan kembali untuk melayani gereja Tuhan di tempat ini bahkan dari hari Kamis. Ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu saya berturut-turut diberikan kehormatan untuk memberikan pelayanan di gereja saudara. Nah saudara, hal kedua yang saya juga ingin sampaikan sebelum saya memulai khotbah, saya harus minta maaf karena nanti setelah khotbah, persis setelah khotbah, saya minta izin untuk meninggalkan ruang ibadah. Karena saya harus kembali ke Jakarta, pesawat saya jam 1.30 ya. Saya ada meeting, ada rapat dengan pihak sinode di gereja kami sendiri di Jakarta jam 4 sore. Ya, jadi nanti saya akan langsung meninggalkan ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang diberikan kepada saya dari pihak gereja adalah Let all generations worship Him. Let all generations worship Him. Atau kalau diterjemahkan, biarlah semua generasi menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan mengajak kita berimajinasi. Ya. Jadi mari sekarang saudara tenangkan diri, rilekskan seluruh tubuh saudara, ya duduk dengan nyaman, dan saya akan mengajak kita untuk mengaktifkan imajinasi di kepala kita. Mari kita bayangkan di suatu hari Minggu kita datang ke gereja untuk beribadah. Lalu sesampainya kita di gereja, di depan pintu masuk, kita disambut oleh satu keluarga lengkap yang memang bertugas menjadi penyambut pada hari itu. Dari ayah, ibu, dengan kedua anak perempuan mereka. Yang sulung sudah remaja, yang bungsu masih berusia sekitar 5 tahun. Mereka menyambut kita dengan senyum yang hangat, dengan penuh kemesraan, dengan penuh penerimaan. Dan terlebih lagi anak yang paling kecil yang masih usia 5 tahun itu memeluk kita dengan erat sambil berkata, "Selamat datang Om, selamat datang Tante, Tuhan Yesus memberkati." Hati kita begitu gembira, disambut dengan penuh kehangatan seperti itu oleh sebuah keluarga yang lengkap. Kemudian kita masuk ke dalam ruang ibadah dan kita senang karena melihat ruang ibadah sudah hampir dipenuhi oleh jemaat yang lain. Dan kita melihat di sana sini jemaat dari pelbagai usia. Ketika kita duduk, ternyata di sebelah kita ada sepasang lansia, opa dan oma, yang usianya sudah 80-an tahun. Dan ketika kita melihat ke kanan ke kiri, kita melihat ada beberapa wanita yang menggendong bayi mereka. Ada yang begitu tenang tidur di gendongan sang ibu, ada juga bayi yang menangis di gendongan sang ibu. Kemudian di depan kita melihat ada beberapa anak-anak remaja. Dan tidak lama kemudian ibadah itu pun dimulai. Maka majulah satu tim pemimpin ibadah, worship team. Worship leadernya adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun. Dan dia dibantu oleh 6 orang singers
dari pelbagai usia. Ada singer yang masih sekolah minggu, ada singer yang sudah berumur 70 tahun lebih, dan mereka semua memimpin kita beribadah. Bahkan termasuk pemusiknya. Ketika kita lihat pemusiknya, kita kenal yang main keyboard itu adalah ayah dari yang main drummer, yang main drum, ya. Drummernya adalah anak dari sang ayah yang main keyboard itu. Kemudian kita memulai dengan 2-3 lagu yang cepat, lagu yang energik. Dan ketika lagu-lagu itu dinyanyikan, di depan ada sekelompok penari dari anak-anak remaja yang mengikuti ritme lagu itu dengan begitu semangat. Dan setelah itu, masuklah ke dalam doa syafaat. Dan doa syafaat itu dipimpin oleh seorang oma-oma berusia 70-an tahun. Yang waktu dia naik ke atas panggung pun harus dipapah oleh anaknya sendiri. Dan oma ini memimpin doa syafaat buat jemaat. Tidak lama kemudian, khotbah pun dimulai. Yang membawakan khotbah pada hari itu adalah seorang pendeta dengan bahasa yang sesederhana mungkin, yang tidak ngejelimet. Dia menguraikan firman Tuhan dengan begitu semangat, sehingga semua jemaat dari pelbagai kalangan usia itu pun dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Setelah khotbah, sang pengkhotbah mengundang ada sepasang suami istri untuk maju ke depan dan memberikan kesaksian singkat. Ternyata suami istri ini baru saja mengalami keguguran anak beberapa bulan yang lalu. Dan suami istri ini memberikan kesaksian yang begitu mengharukan. Bagaimana mereka berdua walaupun di dalam rasa yang begitu sedih, rasa kehilangan anak yang di rahim sang ibu, tetapi mereka berdua tetap belajar mengandalkan Tuhan dan mereka mengalami penghiburan Tuhan yang luar biasa. Dan jemaat pun mendengar kesaksian itu tersentuh. Bahkan ada beberapa jemaat yang meneteskan air mata. Maka tibalah pada penghujung dari khotbah, dari ibadah. Dan sebelum ibadah ditutup, ada paduan suara lansia yang bernyanyi mengantar jemaat untuk masuk ke dalam penutup khotbah, penutup ibadah. Dan doksologi pun dinaikkan, dan setelah itu ibadah selesai, semua jemaat dipersilahkan untuk saling memberikan salam hangat, bahkan ada yang saling berpelukan, dan mereka pun keluar dari ruang ibadah dengan hati yang penuh syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baru saja kita bayangkan di kepala kita, itu bernama ibadah intergenerasional. Ya. Ini adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah ibadah di mana ibadah itu dihadiri oleh jemaat dari pelbagai kalangan usia. Mulai dari bayi yang masih merah, masih mungil, sampai lansia yang jalan pun harus menggunakan kursi roda. Semua generasi ada di dalam ibadah itu. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah intergenerasional. Mari kita buka Mazmur 145 ayat 4 sebagai pengantar khotbah kita. Saya akan bacakan satu kali lalu saya undang kita sekalian membaca dengan kompak dan dengan suara yang lantang. Setiap generasi memuji Engkau dan saling menceritakan kepada generasi lainnya tentang semua pekerjaan-Mu yang besar. Mari kita bersama-sama baca. 3, 2, 1. Setiap generasi memuji Engkau dan saling menceritakan kepada generasi lainnya tentang semua pekerjaan-Mu yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 145 ayat 4 ini menjadi salah satu teks Alkitab yang penting kalau kita bicara tentang ibadah intergenerasional. Karena di dalam ayat yang pendek ini kita menemukan bahwa semua generasi tanpa terkecuali itu adalah para penyembah Tuhan. Tua, dewasa, anak kecil, bahkan sampai bayi, setiap generasi itu adalah penyembah Tuhan.
Setiap generasi dicintai oleh Tuhan. Setiap generasi penting di mata Tuhan. Setiap generasi ditebus oleh darah yang mahal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, sampai di sini mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang bayi yang bahkan belum bisa mengeluarkan kata-kata secara lengkap, seorang bayi yang hanya bisa merengek, bisa menangis saja, bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka itu memuji Tuhan? Oh, tentu saja mereka tidak memuji Tuhan seperti kita orang dewasa memuji Tuhan. Mereka belum bisa bernyanyi, mereka belum bisa mengikuti nada-nada, mereka belum bisa mengucapkan syair lagu. Tetapi bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan, pada mulut bayi-bayi dan anak-anak kecil, Tuhan sudah menaruh puji-pujian. Sekali lagi saya ulangi, di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang masih kecil, Tuhan Bapa Surgawi telah menaruh puji-pujian. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa bayi pun memuji Tuhan. Anak-anak kecil pun memuji Tuhan. Tentu mereka memuji Tuhan tidak dengan cara kita, tetapi mereka memuji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Maka di sini saya teringat dengan sebuah kalimat yang sangat indah dari seorang bapak gereja dari abad yang kedua bernama Irenaeus. Irenaeus pernah mengatakan begini, kita memuliakan Tuhan ketika kita menjadi manusia yang sepenuh-penuhnya. Saya ulangi, we worship God when we become human, fully human. Kita memuliakan Tuhan saat kita menjadi manusia yang sepenuh-penuhnya. Maka kalimat ini membantu saya mengerti kenapa bayi itu juga bisa memuji Tuhan. Bayi memang tidak menyenandungkan lagu seperti kita, tetapi bayi ketika mereka menangis, ketika mereka merengek, ketika mereka bergoyang, meronta-ronta, saudara-saudara, sebetulnya mereka sedang menjadi manusia yang sepenuh-penuhnya. Mereka sebetulnya sedang memuji Tuhan dengan cara mereka. Dan saya sangat meyakini Bapa di sorga ketika melihat bayi yang bergerak, yang aktif, yang menangis, saya percaya Bapa di sorga pun tersenyum. Karena dia adalah manusia sepenuh-penuhnya. Maka sekali lagi ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satu generasi di dalam gereja yang tidak dicintai oleh Tuhan. Semua generasi sama pentingnya di hadapan Tuhan. Bayi yang baru berusia beberapa bulan, yang masih belum bisa bicara apa-apa, sama berharganya dengan seorang opa yang usianya sudah 80 tahun, yang telah melewati begitu banyak peristiwa di dalam kehidupannya. Seorang anak remaja yang masih sekolah, yang masih belum akil balik, yang masih minta uang jajan dari orang tuanya, itu sama berharganya di mata Tuhan dengan seorang yang sudah menjadi CEO di sebuah perusahaan besar. Saudara-saudara, setiap generasi berharga di mata Tuhan, dan setiap generasi bisa menyembah Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang ibadah intergenerasional. Mengapa, saudara, kita perlu belajar tentang ibadah intergenerasional? Karena, saya kasih bocoran dulu ya, karena di bulan Agustus nanti kira-kira, di gereja kita di tempat ini, kita akan coba melangsungkan ibadah intergenerasional. Ya, jadi tugas saya sebagai pengkhotbah hari ini, saya menolong saudara untuk mengerti dulu apa sih makhluk yang dinamakan ibadah intergenerasional ini, ya, supaya saudara nanti bulan Agustus saudara boleh mengikuti ibadah intergenerasional dengan sebuah pemahaman yang lebih lengkap. Saudara tidak menjadi bingung, saudara tidak merasa aneh, saudara tidak merasa canggung, ya, saudara sudah dipersiapkan sejak hari ini, ya, melalui khotbah yang saudara dengar. Nah, saudara, mari kita mulai dengan sebuah definisi terlebih dahulu, ya. Apa itu ibadah intergenerasional? Ya, tolong ditayangkan.
Ibadah intergenerasional adalah ibadah yang secara sengaja dirancang, dihadiri, dan dilayani oleh semua generasi yang ada di dalam sebuah gereja. Jadi inilah ibadah intergenerasional. Ibadah yang secara sengaja dirancang bagi semua generasi. Jadi saudara, kita bisa membayangkan ya para pengurus ibadah. Nah, kalau mereka ingin membuat ibadah intergenerasional, maka ketika mereka rapat, ketika mereka memikirkan tata ibadahnya, ketika mereka menyusun, memilih lagu dan segala macam itu, di kepala mereka sudah harus bisa membayangkan bahwa ibadah ini memang diciptakan untuk generasi-generasi yang berbeda itu. Dan ibadah intergenerasional adalah ibadah yang dihadiri oleh pelbagai jemaat dari kalangan usia yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya sudah ajak kita untuk berimajinasi. Dan tidak berhenti di situ, keistimewaan dari ibadah intergenerasional bukan hanya jemaatnya saja dari pelbagai kalangan usia, tetapi pelayannya pun, ya, yang menjadi worship team, yang menjadi pemusik, yang menjadi ushers atau penyambut, yang menjadi penari, yang menjadi paduan suara, itu dari lansia sampai anak-anak. Saudara, bayangkan ibadah intergenerasional itu sekarang ya seperti sebuah pertemuan keluarga besar. Ya. Saudara, kalau kita lagi sincia, kemudian kita ada acara makan-makan, satu keluarga besar semua pada datang, wih, itu ramai sekali, betul nggak? Betul nggak? Mulai dari kungkung, popo, ya, siapa lagi, susu, sukme, ini saya orang kek ya, saudara-saudara ya. Susu, sukme, apak, pakme, itu semuanya itu ya, semua datang. Sampai cucu-cucu, sampai cicit-cicit, sampai yang baru dilahirkan, semua datang. Nah saudara, bayangkan ibadah intergenerasional itu seperti itu. Di mana kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus, kita datang menyembah Tuhan, satu suara memuji Dia, dan saling melayani. Nah saudara-saudara, mari kita sekarang coba melihat apa sih pentingnya ibadah intergenerasional itu. Mengapa kita perlu ibadah intergenerasional? Bukankah kita sudah ada ibadah yang seperti sekarang? Sudah ada ibadah umum, sudah ada ibadah LCS, sudah ada ibadah komisi-komisi. Bukankah itu sudah enak, itu sudah nyaman? Ya. Kenapa kita perlu ibadah intergenerasional? Kenapa kita perlu repot-repot melakukan ini sesuatu yang baru? Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat ada 3 alasan. Ya, 3 alasan mengapa kita perlu memikirkan dan juga mencoba ibadah intergenerasional di gereja ini. 3 alasan, ya. Nah, kalau saudara biasa mencatat khotbah, saya kasih tahu dulu, ya, 3 poin, yaitu teladan, kerohanian, dan kesaksian. 3 kata kunci. Apa saja? Yang pertama, teladan, kerohanian, yang ketiga kesaksian. Ya, teladan, kerohanian, kesaksian. 3 alasan. Mari kita lihat satu persatu. Mengapa kita perlu ibadah intergenerasional? Alasan pertama adalah karena ibadah intergenerasional mengikuti teladan penyembahan dalam Alkitab dan sejarah yang panjang dari umat Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa ibadah umat Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab itu sebetulnya adalah ibadah yang bersifat intergenerasional. Umat Tuhan pada zaman itu kalau beribadah, mereka akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak mereka, dengan orang tua mereka, semua generasi beribadah di hadapan Tuhan. Pada zaman Alkitab, saudara-saudara, tidak ada sekolah minggu. Ya. Jadi saudara bayangkan kalau ada satu keluarga orang Yahudi datang ke bait suci, ya orang tuanya tidak akan bilang begini, anak-anak kamu ke sana, di situ ruang sekolah minggu. Pada zaman dulu tidak ada sekolah minggu, saudara-saudara. Ya. Atau misalnya ibadah komisi remaja gitu ya.
Nah, ini anakku yang masih remaja, nanti kamu di belakang bait suci ya, di situ pertemuannya tuh komisi remaja gitu ya. Gak ada. Umat Tuhan di dalam perjanjian lama, mereka beribadah itu bersama-sama. Mereka datang ke bait Allah itu sama-sama. Ada anak-anak, ada wanita, ada pria, ada ibu, ada ayah, dan orang-orang tua. Dan bahkan saudara, salah satu hari terpenting di dalam agama Yahudi yaitu adalah Paskah. Paskah Yahudi atau Passover. Kalau saudara baca di dalam kitab Taurat, orang Yahudi itu merayakan Paskah itu di rumah masing-masing. Di mana dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, cucu, semua ikut. Mereka makan anak domba yang sudah dimasak, mereka makan sayuran-sayuran pahit, lalu mereka ada doa, mereka ada ritual, mereka akan mengangkat cawan berisi anggur, dan orang-orang tua akan mengajarkan arti makna Paskah kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ibadah intergenerasional sudah ada sejak dari perjanjian lama. Dan bahkan kalau saudara masuk di dalam perjanjian baru, di gereja mula-mula, gereja perdana orang Kristen pada saat itu, pada zaman para rasul, mereka beribadah di rumah-rumah yang disebut dengan oikos. Dan di dalam ibadah umat Tuhan pada zaman itu, mereka juga membawa anak-anak. Mereka membawa orang-orang tua. Mereka datang beribadah, bersekutu, bernyanyi, berdoa, menyanyikan mazmur, mendengarkan pembacaan surat-surat para rasul. Mereka memecahkan roti, minum anggur sebagai bentuk perjamuan kudus pada zaman itu. Mereka lakukan bersama-sama dengan keluarga mereka. Tidak ada pemisahan, tidak ada pengkotak-kotakan. Satu keluarga beribadah di hadapan Tuhan. Itulah ibadah intergenerasional. Dan kalau saudara masuk di dalam sejarah gereja, saudara tahukah bahwa ibadah gereja sampai kurang lebih pertengahan abad 20. Saya ulangi ya. Sejarah gereja sampai pertengahan abad 20. Gereja di seluruh dunia ya. Itu kalau ibadah satu keluarga datang. Satu keluarga. Sampai di sini saudara mungkin bertanya, kalau gitu kenapa ya ada ibadah remaja, ada ibadah pemuda, ada ibadah komisi wanita, ya, ada ibadah anak-anak, ada ibadah apa lagi, lansia, ya kan? Saudara, itu sebetulnya perkembangan yang baru muncul kira-kira 50-70 tahun terakhir. Kalau saudara belajar sejarah, kalau saudara baca sejarah, itu baru kurang lebih 50-70 tahun terakhir. Kemarin saya membawakan seminar, saya sudah memberikan sedikit kilasan sejarahnya, ya. Karena saya tidak ada waktu, saya tidak akan sampaikan lagi di sini, tetapi saya hanya mau mengatakan itu terakhir 50-70 tahun terakhir itu. Tapi sebelum itu umat Tuhan selalu beribadah bersama-sama. Mereka yang punya bayi akan datang beribadah bersama dengan bayinya. Mereka yang masih punya orang tua yang sudah usia 80-90 tahun tetap mereka bawa beribadah bersama-sama. Jadi saudara-saudara bayangkan, coba mari kita berhitung. Musa itu hidup kira-kira abad 15 sebelum Masehi. Ya. Jadi sejak zaman Musa, ibadah intergenerasional itu sudah ada. Jadi 15 sebelum Masehi sampai kurang lebih pertengahan abad 20. Gereja-gereja melakukan ibadah intergenerasional. Berarti berapa abad? Berapa abad? 15 tambah 20. Berapa abad? Berapa abad yang di atas? 35 abad. 35 abad itu umat Tuhan beribadah secara intergenerasional. Tidak ada sekat, tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada pengkategorian, tidak ada pemisahan. Nah, itu sebabnya menjadi sangat ironis kalau kita pikirkan baik-baik. Banyak di antara kita yang pergi ke gereja, satu keluarga naik mobil, bareng-bareng satu mobil, betul? Kita pergi dengan istri kita, dengan anak kita yang masih kecil, anak kita yang masih remaja. Dari rumah ke gereja ini satu mobil. Tetapi sesampainya di gereja,
kita dipisahkan. Betul nggak? Yang remaja ikut ibadah remaja misalnya ya. Yang anak-anak ikut ibadah sekolah minggu dan kita yang dewasa ikut ibadah umum. Ironis. Tampaknya mobil lebih bisa mempersatukan kita daripada gereja. Nah saudara, inilah alasan yang pertama. Ya. Alasan yang kedua saudara-saudara. Mengapa kita perlu ibadah intergenerasional? Coba kita lihat yang kedua. Karena ibadah intergenerasional memungkinkan kita untuk saling membangun kerohanian satu dengan yang lain melalui keunikan tiap generasi. Jadi supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, ternyata saudara-saudara dibutuhkan orang yang lebih tua dari kita, dibutuhkan orang yang sebaya dengan kita, dibutuhkan orang yang jauh lebih muda dari kita. Oh ya. Kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, bertumbuh dengan matang, bertumbuh dengan baik, kita butuh generasi di atas dan generasi di bawah juga. Sebab setiap generasi itu punya kekuatannya. Setiap generasi itu punya kelebihannya. Setiap generasi punya keistimewaannya. Coba kita lihat sekarang ya. Untuk menyederhanakan saya pilih 3 generasi saja ya. Generasi lansia, generasi dewasa, dan generasi anak-anak. Oke, lansia, dewasa, anak-anak. Coba kita lihat keunikan dan keistimewaan masing-masing generasi. Misalnya generasi lansia, ya, lansia di atas usia 60 tahun lebih. Oke, ngomong-ngomong ya, kalau saudara dibilang lansia jangan tersinggung ya. Karena lansia itu apa kepanjangannya? Apa kepanjangan lansia? Salah. Lansia itu bukan lanjut usia. Lansia itu pelayan setia. Iya. Ya, dengan demikian saya juga mau disebut sebagai lansia ya, pelayan setia gitu ya. Oke, nah kita lihat coba generasi yang pertama dulu, generasi lansia. Apa keistimewaan generasi lansia? Apa keistimewaan generasi engkong dan emak kita, opa dan oma kita? Apa keistimewaan mereka? Keistimewaan generasi lansia atau yang lebih tua adalah pengalaman mereka. Betul nggak? Halo, betul nggak? Mereka yang sudah hidup 60, 70, 80 tahun. Mereka sudah mengalami begitu banyak pengalaman, khususnya mereka sebagai seorang anak Tuhan. Dan kekuatan mereka adalah bagaimana mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Kesetiaan mereka sudah diuji. Mereka telah makan banyak asam garam dunia ini. Ya, bukan asam garam lagi, asam, garam, pedas, manis. Ya, aneka rasa nano-nano di dalam hidup mereka itu, ya. Mereka sudah melewati musim kehidupan. Dari musim tenang sampai musim badai. Mereka pernah melewati lembah sampai gunung. Mereka tahu apa yang namanya jatuh dan bangun. Mereka punya banyak pengalaman. Kita kalah kalau dari sisi pengalaman dengan opa dan oma kita. Dan bukan hanya mereka kaya pengalaman, tetapi mereka juga penuh dengan hikmat. Mereka bisa memberikan nasihat-nasihat berdasarkan pengalaman mereka. Nasihat-nasihat yang mahal, nasihat-nasihat yang saudara tidak temukan sekalipun di universitas atau perguruan tinggi. Ini kekuatan generasi yang lebih tua. Bagaimana dengan generasi dewasa yang usianya antara katakanlah 25 sampai usia 50 tahun. Apa kekuatan generasi dewasa? Kekuatan generasi dewasa adalah mereka berpikir realistik. Mereka tidak suka yang mengawang-awang atau yang tidak bisa dilakukan. Mereka bukan orang yang berpikir muluk-muluk. Mereka berpikir realistik. Mereka bisa menyusun strategi untuk mencapai sebuah sasaran. Mereka punya jejaring, network yang luas, pertemanan yang banyak. Mereka punya resources, sumber daya. Generasi dewasa antara 25 sampai 50 tahun
adalah generasi yang sangat produktif. Inilah kekuatannya generasi dewasa. Bagaimana dengan generasi anak-anak? Apa kekuatan generasi anak-anak, saudara-saudara? Saudara, kalau saya melihat anak kecil memuji Tuhan, saya itu tersentuh. Tahu nggak kenapa? Karena anak kecil itu kalau memuji Tuhan, saudara-saudara, mereka memuji Tuhan itu dengan ketulusan hati. Betul nggak sih? Halo, betul nggak? Anak kecil itu kalau memuji Tuhan, mereka tuh nggak kayak orang dewasa yang bisa pakai topeng. Pencitraan. Supaya dipuji sama orang lain gitu ya. Anak kecil enggak. Anak kecil itu jujur. Kalau dia suka, suka. Nggak suka, nggak suka. Betul nggak? Kalau dia nyanyi memang karena dia suka. Ada kejujuran di situ. Anak kecil itu juga kalau kagum, itu tidak disembunyikan. Anak kecil itu kalau kagum sama sesuatu, dia ekspresikan. Ya, kelihatan dari wajahnya. Kagum. Nah, itu yang seringkali sudah kehilangan dari diri kita sebagai orang-orang yang sudah lebih dewasa. Kita seringkali jaim, betul nggak? Ya, di dalam penyembahan kita jaim. Jaim tahu nggak sih orang Makassar? Tahu ya, jaim tahu ya. Jaga image. Tidak demikian dengan anak kecil. Anak kecil kalau kagum, kalau senang, mereka bisa teriak. Oh, luar biasa. Kita perlu belajar dari anak-anak untuk mengekspresikan hati kepada Tuhan itu. Makanya tidak heran Tuhan Yesus pernah ngomong apa? Kita harus belajar dari anak-anak. Kita harus punya iman seperti anak-anak. Betul ya? Childlike faith. Iman seperti anak-anak. Yang tulus, yang jujur. Yang mudah kagum sama Tuhan. Yang tidak pakai topeng. Yang tidak munafik. Kita belajar dari anak-anak. Nah, saudara-saudara, kalau gereja kita betul-betul memanfaatkan perbedaan generasi ini, ya, yang diwujudkan dalam ibadah di mana seluruh generasi boleh bersama-sama hadir. Sesekali orang tua yang kesaksian, sesekali orang dewasa yang kesaksian, sesekali anak kecil diajak memuji Tuhan. Maka ibadah intergenerasional bisa menjadi sebuah momen kita belajar satu dengan yang lain dan itu akan memberkati kita. Kita akan menjadi lebih dewasa. Kita belajar dari perbedaan-perbedaan itu memperkaya hidup kita. Kita tidak lagi melihat anak kecil atau bayi sebagai gangguan. Nah, seringkali kita melihat anak kecil atau bayi itu sebagai gangguan. Apalagi kalau bayi menangis begitu ya, kita lagi di dalam ibadah, kita langsung melihat ke bayi itu, ke orang tuanya, ya dalam hati kita mulai marah-marah. Itu mamanya ngapain sih? Anaknya nangis-nangis, keluar dong, ganggu nih kita lagi ibadah. Saudara, paradigma kita mesti kita ubah. Bayi itu bukan gangguan, bayi itu bukan beban. Bayi itu juga adalah bagian dari umat Tuhan. Sama berharganya dengan kita yang duduk di sini. Saudara, dulu saya tuh gak suka kalau ada bayi nangis ketika saya khotbah. Karena mengganggu konsentrasi saya. Saudara mesti ngerti ya, pengkhotbah itu butuh fokus, butuh konsentrasi yang kuat. Jadi kalau ada distraction, ada gangguan sedikit saja seperti bayi yang menangis, itu akan sangat membuyarkan konsentrasi seorang pengkhotbah. Tetapi setelah beberapa tahun terakhir ini saya pelajari tentang ibadah intergenerasional, cara berpikir saya berubah. Saudara, saya tidak lagi melihat bayi itu sebagai gangguan dalam ibadah. Saya justru melihat bayi dalam ibadah itu sebagai sebuah berkat. Setiap kali saya mendengar ada bayi menangis ketika saya khotbah, saya senang, hati saya gembira. Tahu nggak kenapa? Karena saya
menilai gereja di mana saya khotbah ada masa depan. Bayangkan kalau sebuah gereja udah tidak ada lagi generasi bayi-bayinya, berarti siapa yang bakal nerusin ini gereja, betul nggak? Ya. Namanya juga bayi, tugas bayi memang nangis. Namanya juga bayi, bayi itu memang merengek. Nah jadi sekali lagi saudara-saudara, ini dia yang kedua, ya, memungkinkan kita untuk saling membangun kerohanian melalui keunikan dari tiap generasi. Nah saya tutup poin kedua ini dengan kalimat berikut ini, dengar baik-baik. Dengan siapa kita beribadah, tidak kalah penting dari kepada siapa kita beribadah. Saya ulangi. Dengan siapa kita beribadah, tidak kalah penting dari kepada siapa kita beribadah. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya bicara kepada siapa kita beribadah, kepada Tuhan. Itu sebabnya harus sikapnya begini dan begitu. Ya, tentu saja ini baik. Tetapi kita lupa bahwa dengan siapa kita beribadah, itu tidak kalah penting. Karena saudara-saudara seiman kita itulah yang akan dipakai Tuhan menumbuhkan kerohanian kita. Saudara-saudara seiman kita dari pelbagai usia itu yang akan mendewasakan kita. Alasan ketiga, kenapa ibadah intergenerasional? Coba kita lihat. Ya. Oh. Ya, tolong diklik slide yang ketiga, alasan ketiga. Ibadah intergenerasional menjadi kesaksian kepada dunia akan kesatuan yang saling mengasihi dalam perbedaan. Saudara-saudara, dunia ini seringkali mempertajam perbedaan. Dunia ini suka memecah belah. Dunia ini tidak suka dengan yang namanya perbedaan. Perbedaan seringkali dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang di dunia ini. Itu sebabnya ada rasisme, ada diskriminasi berdasarkan berdasarkan ras, ada diskriminasi berdasarkan gender, ada diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Kalau engkau bukan dari sukuku, engkau tidak lebih baik dari aku. Engkau tidak penting. Kalau engkau tidak sekaya aku tidak mau bergaul denganmu. Aku pria, lebih penting daripada kalian wanita, misalnya begitu. Saudara, dunia ini suka melihat seperti itu. Perbedaan menjadi alasan untuk memecah belah, untuk saling merendahkan. Atau kalaupun mereka melakukan kesatuan yang berdasarkan persamaan, bukan perbedaan. Kadang engkau adalah orang Tionghoa, aku orang Tionghoa, maka aku senang jadi sahabatmu. Kalau engkau orang pribumi, aku tidak mau jadi sahabatmu. Aku hanya mau bergaul dengan sesama orang kaya. Saudara, dunia ini tidak suka dengan perbedaan. Kalaupun mereka mau satu, kesatuan mereka hanya berdasarkan persamaan. Tetapi tidak demikian dengan umat Tuhan. Dengar baik-baik. Umat Tuhan adalah sebuah komunitas yang berbeda-beda dari segala latar belakang, gender, ekonomi, pendidikan, karakter, ras, usia, berbeda-beda, tetapi umat Tuhan juga disatukan di dalam Kristus. Amin. Amin. Dunia ini mendambakan sebuah contoh bagaimana ada satu komunitas yang berbeda tapi bisa bersatu di dalam kasih. Dunia ini haus akan teladan seperti itu. Dan gereja seharusnya memberikan contoh demikian. Jangan kebalik. Jangan malah gereja mengikuti dunia. Kita memisah-misahkan. Ada ibadah ini, ada ibadah itu, ada persekutuan ini, ada persekutuan itu. Semua serba dipisah-pisahkan. Ada komisi jomblo, ada komisi nikah. Saudara, gereja harus justru menjadi teladan di tengah dunia yang terkotak-kotakan ini.
Gereja jangan ikut terkotak-kotakan. Gereja harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah satu keluarga yang saling mengasihi. Amin. Amin. Kita satu tubuh Kristus. Walaupun ada yang kelingking, ada yang jempol, ada yang kuping, ada yang mulut, ada yang telinga, ada yang perut, ada yang apa, itu satu tubuh Kristus. Kita satu di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, saya akan tutup khotbah saya ya dengan pertanyaan praktis. Bagaimana jemaat menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah intergenerasional? Saudara, kita hanya bisa mengikuti ibadah intergenerasional dengan baik, kita hanya bisa menikmati ibadah intergenerasional dengan baik kalau kita mengubah cara pikir kita. Kita tidak lagi melihat orang-orang tua sebagai hambatan. Kita tidak lagi melihat orang-orang dewasa hanya mencari kesenangan sendiri. Kita tidak lagi melihat anak-anak kecil sebagai gangguan dan bayi sebagai beban. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan bagi kita sekalian. Dari Filipi 2 ayat 1-5. Boleh kita baca sama-sama yuk? Kebaca ya. Yang di belakang kebaca. Coba ya, 3, 2, 1. Karena itu, jika dalam Kristus ada dorongan semangat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih sayang dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, dipersatukan dalam roh, dan memiliki satu tujuan. Jangan melakukan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia, tetapi dengan kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepada kepentingan orang lain. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara, ayat-ayat yang luar biasa, yang jangan sampai hanya indah di mulut kita, tetapi ayat-ayat ini harus meresap ke batin kita dalam-dalam, dan mengubah kita dari dalam. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama jemaat lain dari pelbagai generasi. Ya, yang kita bisa rendah hati, bisa mengutamakan kepentingan orang lain, opa oma kita, anak-anak kita, cucu kita, bayi-bayi kita. Kita mengutamakan kepentingan mereka daripada kenyamanan kita sendiri. Dan saudara, saya akan akhiri dengan mengatakan begini. Ibadah intergenerasional melatih setiap jemaat untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang menghargai semua orang dari segala usia. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang menyambut setiap orang dari segala usia dengan penuh kehangatan yang sama. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang senang ketika ada orang lain datang ke rumah Tuhan, walaupun dia jauh lebih tua dari kita atau jauh lebih muda dari kita. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang mau berkorban demi kebaikan saudara seiman kita. Tidak peduli dia lansia, tidak peduli dia seorang remaja, tidak peduli dia masih anak-anak, atau tidak peduli dia masih balita. Kita semua adalah umat Tuhan. Dan kalau kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita akan saling menerima satu dengan yang lain. Kita akan mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan melayani satu dengan yang lain. Maka Kristus yang akan ditinggikan di dalam gereja ini.